Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Futaimah adalah istri Imam Hamdun Al-Qasar yang wafat pada tahun 271 Hijriah. Seorang sufi yang masyhur kewaliannya. Imam Al-Zahabi menyebutnya Syekhul Sufiyah, guru para sufi. Menurut Imam Abdurrahman Al-Sulami, Imam Hamdun Al-Qasar merupakan pendiri atau orang yang menyebarkan Thariqah Malamatiyah di Naisabur. Ia menulis dalam kitabnya Guru Penganut Malamah Thariqat Malamatiyah di Naisabur. Darinya mazhab Malamatiyah tersebar. Ia adalah seorang alim dan faqih yang bermadhab kepada Imam Sufyan Al-Thawri. Sebagai istri ulama besar, Futaimah belajar banyak dari suaminya hingga sampai pada derajat spiritual yang tinggi. Imam Abdurrahman Al-Sulami mendeskripsikannya sebagai wanita yang telah mencapai derajat spiritual yang luhur dan sangat dihormati. Dikisahkan, suatu hari Futaimah menjelaskan sebagaimana seharusnya seorang sufi berakhlak ketika bergaul dengan orang lain. Penjelasannya ini menggambarkan kedalaman pemahamannya tentang agama dan ketinggian spiritualnya. Imam Abdurrahman Al-Sulami mencatat riwayat tersebut sebagai berikut. Dikisahkan tentang Futaimah bahwa ia berkata, sebagian dari akhlak sufi dalam pergaulan adalah ketika seseorang datang mengikutinya, ia menerimanya. Ketika seseorang jauh darinya, ia tidak merasa kehilangannya. Ketika seseorang bergaul dengannya, ia memperlakukannya dengan akhlak yang baik. Ketika seseorang tidak suka bergaul dengannya, ia tidak memaksakannya untuk menjadi temannya. Seorang sufi harus menerima siapapun yang datang kepadanya, terlepas dari latar belakang dan kejahatan yang pernah dilakukannya. Sebab kedatangan mengandung makna yang tidak tunggal. Ada kedatangan dengan maksud buruk, ada kedatangan dengan maksud baik. Seorang sufi tidak akan takut dengan kedatangan yang mengandung maksud buruk, tapi mereka akan takut jika mereka melewatkan kedatangan dengan maksud baik, karena bisa berpengaruh terhadap jalan hidup orang yang datang, yaitu kebaikan yang sudah diniatkan tidak terrealisasikan karena kedatangannya tidak diterima. Lagi pula kemungkinan berubah manusia selalu ada selama mereka masih hidup. Misal pun yang datang dengan maksud buruk bisa jadi karena bergaul dengan para sufi, perlahan-lahan maksud buruk itu hilang. Sufi juga, menurut Futaimah, tidak merasa kehilangan ketika berjauhan dengan orang yang ia kenal, bukan karena melupakannya, tapi karena selalu mengingatnya. Tapi ingatan ini tidak membuatnya gelisah atau resah, karena sejatinya ia tahu bahwa kerinduan paling hakiki hanyalah untuk Allah. Futaimah melanjutkan bahwa seorang sufi harus berlaku dengan akhlak yang baik terhadap orang yang mau bergaul dengannya, dan jangan memaksa dan membenci orang yang enggan bergaul dengannya. Suatu waktu Futaimah ditanya seseorang tentang siapa itu orang yang berakal atau bijaksana. Ia menjawab, akil adalah orang yang menghidupkan kembali hatimu ketika kau duduk dengannya. Menghidupkan hati tak ubahnya seperti menghidupkan lagi lahan yang telah lama mati. Kita tahu hati merupakan rumah berbagai watak, baik positif dan negatif. Bergaul dengan orang jahat bisa mempengaruhi hati dan membuat suara hati menjadi lirih. Begitupun bergaul dengan orang baik, apalagi jika ia seorang bijak bestari. Hati akan terpengaruh ke arah kebaikan. Yang semula sekarat menjadi sembuh, yang semula statis menjadi naik, yang semula mati menjadi hidup kembali.
Futaimah merupakan bukti bahwa wanita yang menikah bisa mencapai tingkatan spiritual yang tinggi. Menikah tidak menghalangi cintanya kepada Tuhannya, tidak menghalangi peran sosialnya sebagai ulama wanita yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya, hingga warisannya masih bisa dipelajari dan diteladani oleh generasi sekarang. Mengenai kapan Futaimah wafat tidak diketahui secara pasti. Imam Abdurrahman Al-Sulami tidak menyebutkannya dalam kitabnya. Yang pasti, ia hidup sekitar abad ketiga Hijriah karena suaminya Hamdun Al-Qasar wafat di tahun 271 Hijriah. Sebagai penutup, perkataan Futaimah berikut ini penting untuk direnungkan. Seseorang yang telah melihat dengan jelas nikmat-nikmat Allah kepadanya, ia pasti menyibukkan diri untuk mempertahankan rasa terima kasihnya atau bersyukur atas nikmat-nikmat itu dibandingkan segala sesuatu lainnya. Jika Anda merasa bahwasanya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.